mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, pujilah, hai engkau hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, hai semua hamba Tuhan, hai semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimas juga sekarang selamanya. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, hai semua hamba Tuhan, hai semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimas juga sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian keselamatan tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian keselamatan tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Mari kita katakan sama-sama, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, hai semua hamba Tuhan, hai semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan, kiranya nama Tuhan masyurkan sekarang selamanya. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, hai semua hamba Tuhan, hai semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian keselamatan tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian keselamatan tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. mari kita puji namanya. Katakan lagi. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian keselamatan tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian keselamatan tiba. Haleluya. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Katakan tidak ada nama lain. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kami persilakan sidang jemaat duduk kembali. Kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa kita hamba. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, tapi kita percaya ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, ketika lutut kita bertelut, ada kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Mari katakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau yang terindah atas hidup kami. Karena itu kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam
cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Dan kami bersyukur Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini kerinduan kami Tuhan. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku kasih Tuhan, pujian tadi mengatakan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, memang ada beberapa status yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bangga dengan status itu. Ada status sebagai anak Tuhan. Tentu Bapak Ibu senang dengan status ini, kita disebut sebagai anak Tuhan. Lalu konsekuensinya apa sebagai anak Tuhan? Maka kita mempunyai sifat dan karakter dari Bapa kita. Jadi anak itu berhubungan dengan satu keluarga, satu hubungan kedekatan, satu keluarga. Jadi kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, maka kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan.
status itu tidak begitu pantas, tidak begitu cocok ketika kita jauh dari Tuhan. Hal yang kedua, tentang anak Tuhan, itu berbicara tentang ahli waris. Roma 8 ayat 17 berkata, jika kita disebut anak, maka kita adalah ahli waris. Artinya, orang-orang yang berhak atas janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah mengembalikan kita kepada persekutuannya dengan Tuhan. Seperti Tuhan menciptakan pertama kali manusia, Adam dan Hawa punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan tidak ada satu manusia pun yang mengalami keadaan persekutuan itu ketika jatuh dalam dosa, maka hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Tidak ada satupun manusia selain Adam dan Hawa yang merasakan hubungan kedekatan itu. Sehingga Tuhan ingin mengembalikan keadaan itu. Nah, ini janji Tuhan. Jadi hidup kekal adalah hidup bersekutu kembali dengan Tuhan. Bukan sekedar hidup kekal adalah lolos dari api neraka, Bapak Ibu. Tapi hidup kekal adalah hidup kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Itu adalah anak. Tetapi apakah Bapak Ibu punya kebanggaan seperti kita bangga punya status sebagai anak Tuhan? Jika status itu dikenakan kepada kita sebagai abdi Allah. Apakah kita juga bangga dengan status itu sebagai abdi Allah? Kebanggaan itu sama seperti kita bangga sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita belajar bahwa kita semua adalah abdi Tuhan, abdi Allah, hamba Tuhan. Kita buka dalam Ulangan 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu nggak usah berdiri, tetap duduk saja. Bersama-sama dengan saya untuk kita membaca, mengucapkan kebenaran firman Tuhan ini, kemudian telinga kita mendengar, dan pikiran kita, hati kita menangkap untuk kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ulangan 33 ayat 1 sampai dengan yang ketiga kita membaca 1, 2, 3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semuanya orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, disebutkan di sini Musa itu adalah abdi Allah. Saya masih berkorelasi dengan visi gereja kita, bahwa gereja kita tahun ini punya visi sebagai menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah. Jadi kalau kita melihat menjadi manusia Allah itu, Bapak Ibu bisa membaca di banner, itu adalah kehidupan yang dikehendaki Allah, membawa kita kepada kehidupan yang dikehendaki Allah, dan menjadi abdi Allah. Abdi Allah dalam bahasa Ibraninya itu Ishak Elohim. Bapak Ibu memahami Elohim itu adalah jamak, Allah yang jamak. Tidak perlu Bapak Ibu malu untuk mengakui, karena kita berbeda dengan pengertian orang lain. Kok Allah kamu jamak? Biarkan. Ya, Allah kita jamak. Allah kita lebih dari satu. Jika Allah menyatakan dirinya itu 4, 5, 6, 7, 8, kita akui bahwa Allah itu ada 10. Atau berapapun yang seperti Allah kehendaki. Karena Allah yang menyatakan. Tapi kenyataannya Allah sampai dengan sekarang 3.
Dan itulah yang menjadi pengakuan kita. Kita hidup sekarang ini dibimbing oleh Roh Kudus, Allah, pribadi Allah. Untuk apa kita dibimbing Roh Kudus? Untuk mengingatkan kembali perintah-perintah dari anak Allah. Bapak Ibu kalau membaca dalam Injil Yohanes dikatakan demikian. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk mengingatkan kembali ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Dan itulah artinya bahwa kita tidak pernah ditinggal sendiri. Roh Kudus selalu membimbing kita. Dan kita ini Bapak Ibu adalah abdi Allah. Allah yang mana? Tiganya itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kenapa disebut bebal? Karena manusia tidak mau nurut kepada perintah dari Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Itu manusia bebal. Saat kita terbuka hati kita, saat hati kita menerima bisikan suara dari Roh Kudus yang berbicara dalam diri kita untuk mengingatkan kembali kepada kita. Entah itu dia berbicara, tak usah khawatir, tak usah takut. Atau juga Roh Kudus menegur hidup kita ketika kita mulai jauh dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Saat kita tidak mendengarkan suara itu, itulah orang bebal. Dan itu bukan abdi Allah, karena abdi Allah mengabdi kepada Elohim. Dalam konteks ini, ya, jadi Ishak itu adalah manusia, arti Ishak itu adalah manusia, atau laki-laki, atau abdi. Jadi kalau digabung dengan Ishak Elohim, itu artinya adalah abdi Allah. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, dan ini bukan kata-kata saya Bapak Ibu ya, saya hanya sekedar mengambil dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya baca. Ternyata yang dimaksud dengan Ishak Elohim itu, gelar itu adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada individu yang dikasihi Allah. Apakah Allah tidak mengasihi kita? Jelas kita ini dikasihi Allah, maka gelar itu diberikan kepada kita semua. Kita adalah abdi Allah. Bukan sekedar anak Allah yang menjadi kebanggaan kita. Pagi hari ini kita punya kebanggaan yang lain lagi. Selain kita bangga menjadi anak Allah, kita bangga juga menjadi abdi Allah. Mari kita telusuri. Jadi dalam bahasa Yunani, seperti dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 itu, ini saya ambil dari visi gereja kita, bahwa manusia Allah itu diterjemahkan sebagai anthropoteu. Manusia Allah. Jadi manusia Allah itu artinya adalah manusia dari Allah atau manusia milik Allah. Ya. Tetapi Bapak Ibu, terjemahan dalam bahasa Yunani ini ya, kan ada kitab yang namanya Septuaginta. Septuaginta itu adalah kitab dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu Septuaginta. Ternyata Septuaginta ini, anthropoteu ini diterjemahkan dari bahasa bahasa Ibrani. Jadi kalau 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 itu ditulis dalam bahasa Ibrani, maka anthropoteu ini itu diambil dari Ishak Elohim ini. Jadi 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 itu kalau mau diartikan, hei engkau abdi Allah. Jadi anthropoteu ini sama artinya dengan Ishak Elohim, abdi Allah.
dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Saya minta tolong dibacakan untuk mengingatkan kita kembali mengenai abdi Allah ini, manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ya, 1 Timotius 6 ini tulisan dari Rasul Paulus kepada Timotius, seorang anak muda yang menyerahkan hidupnya, merelakan kesenangan kemudaannya untuk Tuhan. Wah, ini nggak gampang Bapak Ibu ya. Anak muda punya semangat untuk kesenangan pribadi, tetapi Timotius ini menyerahkan dirinya kepada Tuhan lewat Rasul Paulus. Dan dikatakan di sini, nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, tetapi engkau, ini Timotius, tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita melihat inilah yang dimaksud dengan abdi Allah. Tetapi engkau, hei abdi Allah. Dan salah satu yang disebutkan tadi adalah tentang kesetiaan. Kalau kita berbicara kesetiaan, tidak hanya sekedar setia itu setia ibadah. Tidak hanya sekedar setia itu tidak meninggalkan kekristenan, Bapak Ibu. Saya enggak murtad. Saya tidak pindah agama. Kalau kita punya konsep demikian, maka kita punya konsep seperti pengertian orang lain. Tetapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu, di dalam Ibrani itu dikatakan bahwa murtad itu bukan pindah agama. Murtad itu bukan sekedar pindah agama. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan dan membiasakan diri jauh dari Tuhan, firman Tuhan berkata, itulah murtad. Sekalipun kita tetap menjadi orang Kristen. Sebab Tuhan tidak pernah datang ke dalam dunia ini untuk membawa satu agama. Tapi Tuhan Yesus datang membawa gaya hidup, dan gaya hidup Tuhan adalah gaya hidup yang tidak umum dalam dunia ini. Tidak umum, Bapak Ibu. Dan itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dibawa masuk ke dalam kehidupan yang tidak umum itu. Kehidupan yang aneh. Kita adalah orang-orang aneh. Coba Bapak Ibu lihat kehidupan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah pembuat reformasi yang besar. Tapi ketika berhadapan dengan murid-murid, Tuhan Yesus kemudian mengambil kain dan mengikatkannya pada pinggangnya, dan kemudian dia mengambil baskom dan mengisi dengan air, dan kemudian berlutut di hadapan muridnya dan membasuh kaki murid-murid itu. Apakah kita punya kerendahan hati? Semakin diberkati Tuhan, Tuhan menuntut kepada kita semakin menundukkan diri. Ini kan berbeda dengan konsep dunia, Bapak Ibu. Semakin diberkati, semakin kita berlimpah dengan apa yang ada dalam dunia. Seandainya kita punya dunia pun, kata firman Tuhan, itu membuat hati kita ini punya kehormatan, punya kebanggaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Nunduk kerendahan. Jadi kalau kesetiaan ini bukan hanya sekedar berbicara tentang setia, tidak meninggalkan satu agama, tetapi juga tidak berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu, ibadah tanpa ada perubahan sikap hidup. Karena kenyataannya ada Bapak Ibu orang-orang yang setia, tapi tetap dia tidak bisa menguasai dirinya. Itu bukan kesetiaan yang sebenarnya yang Tuhan ajarkan.
Tapi kesetiaan yang Tuhan ajarkan adalah kesetiaan ketika kita mengikut Tuhan dengan benar-benar mengikut Tuhan. Itulah kata percaya, pistis. Jadi percaya itu adalah mempercayai Dia. Dan percaya itu adalah dapat dipercaya oleh Dia sebagai anak Allah. Dan yang terakhir, Tuhan mempercayakan kepada kita misi dari Tuhan, yaitu memberitakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Artinya membawa kehidupan supaya orang lain boleh melihat bahwa kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan ada dalam hidup kita dan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ingin saya sampaikan secara sederhana saja, bahwa setia, Bilangan 12 ayat yang ke-7. Bilangan 12 ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ya, dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-7 ini kembali Allah mengatakan dan menyebut Musa itu sebagai hamba. Sebagai hamba yang tidak dipandang sebenarnya. Karena kalau Bapak Ibu lihat dalam Bilangan 12 ini konteksnya adalah pemberontakan atau penyangkalan dari Miriam dan Harun yang sangat kenal dengan Musa karena dia saudara kandung kok. Dia tahu siapa Musa, dia tahu Bapak Ibu. Tapi penolakan dia. Enggak pantas ini jadi hamba Tuhan, enggak pantas jadi Musa sebagai hamba Tuhan, itu diragukan oleh Miriam dan Harun. Coba kalau Bapak Ibu mengalami keadaan penghinaan semacam itu, dan kemudian Tuhan timpakan malapetaka kepada dua orang ini. Bapak Ibu tahu kan ceritanya, kemudian Tuhan marah kan, dan mereka kemudian kena satu penyakit yang pada saat itu betul-betul penyakit yang mematikan, yaitu kusta. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu diperlakukan seperti Musa ini? Sudah ditolak, sudah dihina, dan kemudian Tuhan marah, kemudian menimpakan kepada Miriam dan Harun itu. Hampir yakin saya, walaupun tidak sepenuhnya, pasti ada orang yang punya ketulusan hati. Seandainya saya jadi Musa, saya berkata, rasain lo, kapokmu kapan. Mati oh sekalian. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia datang kepada Tuhan dan mohon murka itu kemudian Tuhan hentikan. Sembuhkan dia, sembuhkan. Di dalam ayat yang ke-7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Musa datang pagi membawa korban. Jadi saya nggak perlu buka ayatnya Bapak Ibu ya. Ini kesetiaan Musa. Musa datang membawa korban pagi, korban petang dia datang. Setiap dia beribadah, dia datang kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Inilah hambaku. Orang yang lemah lembut. Tidak ada orang di muka bumi ini sampai dengan zamannya Musa waktu itu. Saya yakin Bapak Ibu lebih dari Musa. Karena dilihat dari konteks waktunya, Tuhan berkata, tidak ada orang di muka bumi ini yang hatinya lemah lembut seperti Musa. Jadi ini setia. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Jadi kesetiaan di sini. Kesetiaan terhadap rumah Tuhan dan mengubah hidup Musa yang tadinya Musa itu menolak Bapak Ibu. Menolak pilihan Tuhan terhadap dirinya. Jangan aku nggak bisa ngomong.
berkali-kali Musa menolak pilihan Tuhan sampai Tuhan katakan, aku bunuh kamu. Ini Alkitab ini jujur, ada kemarahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu bisa nanti cari ya, Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Ketika disuruh juga kepada Firaun, datang kamu kepada Firaun, aku menyertai kamu. Tuhan meragukan. Apa buktinya? Tapi kesetiaan ini mengubah semuanya itu dan akhirnya Musa punya karakter yang begitu dahsyat, hebat Bapak Ibu. Dia lemah lembut. Seperti pujian yang Tuhan katakan kepada Musa. Jadi pujian ini ditujukan kepada Miriam. Bukan demikian hambaku Musa. Engkau tidak seperti hambaku Musa. Dia setia dalam segenap rumahku. Nah, sekarang ini kan kita ibadah offline dan online. Saya sangat menghargai Bapak Ibu datang beribadah di gereja ini. Tetapi saya juga menghargai mereka yang ikut ibadah secara online. Walaupun tantangannya ibadah secara online itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya ini, di gereja ini. Kenapa? Ibadah online itu butuh pengorbanan yang besar Bapak Ibu. Gangguannya banyak dan dia harus bisa mengalahkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, bukan ibadah, betul-betul ibadah. Menaikkan pujian, ya menaikkan pujian sungguh-sungguh. Kalau sekedar mendengarkan khotbah, ada begitu banyak di YouTube dan lain sebagainya, khotbah tinggal duduk dengarkan. Tapi saya tidak ingin hanya sekedar mendengar, mengikuti ibadah. Bukan menonton ibadah. Kalau menonton ibadah, nonton, ada ibadah, kemudian sambil nyemil. Lalu di mana hormat kita? Musa punya kesetiaan di sini. Jadi hamba punya arti yang sama seperti orang yang mengabdikan dirinya. Orang yang mengabdikan dirinya ini seperti budak Bapak Ibu, dijual. Harga diri budak itu sudah tidak ada lagi karena dijual. Dia tidak punya hak lagi atas hidupnya karena dijual kepada tuannya. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, harga diri saya, harga diri Bapak Ibu dijual kepada Tuhan. Nggak punya hak lagi atas hidup kita Bapak Ibu. Ini kan pengajaran yang aneh Bapak Ibu. Apa kata Rasul Paulus? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita renungkan ini Bapak Ibu. Jangan bangga sekedar sebagai anak Tuhan, tapi banggalah sebagai abdi Allah. Lalu sebagai abdi Allah itu adalah menjual diri kita. Tuhan jual. Siapa diri kita? Diri kita akan begitu nyata. Siapa sebenarnya kita ketika kita menghadapi kesukaran dalam hidup kita? Siapa sebenarnya Rudi? Rudi yang sebenarnya adalah ketika dia menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik, keadaan yang penuh dengan kesusahan. Itulah diri kita. Pada waktu kesusahan dan kesukaran hidup saya datang, apakah saya betul-betul sudah menjual diri saya kepada Tuhan dan mengaku saya sebagai abdi Allah, hamba Tuhan? Abdi Allah tidak hanya pendeta Bapak Ibu. Semua yang dikasih Tuhan itu tak adalah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi abdi Allah. Seperti kebenaran tadi firman Tuhan. Mereka yang dikasihi.
Kita adalah abdi-abdi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa? Karena aku sudah dijual, sudah dibeli. Berapa harganya? Berapa harganya Bapak Ibu menjual diri kepada Tuhan? Sudah dibayar lunas. Dengan apa? Dengan darah Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan? Kalau kita sudah dibayar lunas menjadi milik Tuhan, kita nggak punya hak apa-apa atas kesenangan diri kita. Dan Tuhan menuntut kepada kita untuk kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan setia. Untuk apa? Memuliakan Tuhan sebagai Tuhan kita. Itu setia. Setia kepada segenap rumah Tuhan. Jadi ciri-ciri abdi Allah itu, dari kata abdi, maka yang dilakukan adalah mengabdi kepada Allah sebagai pengabdian kepada Allah. Ciri yang pertama tadi adalah setia. Dan ciri yang kedua adalah sukarela tidak mencari keuntungan. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Memang ayat ini berbicara tentang gembala. Gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba. Dan kemudian firman Tuhan ini berkata demikian Bapak Ibu. Dalam ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oke Bapak Ibu. Memang ini untuk gembala. Tetapi ada nilai yang harus kita ambil bahwa ketika kita mengaku sebagai abdi Allah, jangan mencari keuntungan. Bapak Ibu melayani juga kan? Bapak Ibu kan juga melayani. Keuntungan apa yang bisa ditarik dari sebuah pelayanan? Dan umumnya Bapak Ibu, orang senang dipuji. Orang senang dipuji. Pujian itulah keuntungan. Pada pagi hari ini kita diingatkan, apapun yang kita lakukan sebagai pengabdian kita kepada Allah, jangan kita mencari keuntungan. Lakukanlah itu dengan sukarela. Orang memuji, puji Tuhan. Tapi itu tidak menjadi keinginan kita bahwa tujuan kita melakukan sesuatu itu kita ingin dipuji. Bapak Ibu menolong, Bapak Ibu berkorban, dan lain sebagainya. Sedikit pun jangan ada dalam hati kita untuk kita meraih keuntungan itu. Apalagi kesombongan. Apalagi berhala. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Ada 3 hal jebakan anugerah Tuhan. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan melayani, ada 3 hal jebakan yang siap menangkap kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Yang pertama pujian, yang kedua kesombongan, dan yang ketiga berhala terhadap anugerah Tuhan. Wah senang, sudah terbiasa dipuji, senang akhirnya menjadi kesenangan. Menjadi berhala, kita melakukan pelayanan menjadi berhala karena kita ingin dipuji. Teguran ini Bapak.
tidak mencari keuntungan. Ciri abdi Allah lainnya dari kata abdi Allah, nah ini Bapak Ibu, agak sedikit telinga kita mungkin merah ya. Maliaki 1 ayat yang ke-6. Sekali lagi abdi Allah bukanlah pribadi yang berdiri di hadapan Bapak Ibu saja, tapi semua yang mengikuti ibadah baik offline maupun online ini, semua adalah abdi Allah. Mari kita coba merenungkan dalam Maliaki 1 ayat yang ke-6 ini. Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Amin. Saya potong saja Bapak Ibu ya. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takutmu itu? Korelasinya apa ini Bapak Ibu? Memberi yang bukan terbaik. Memberi bukan yang terbaik. Nah, untuk Tuhan. Toh juga nggak kelihatan, yang penting saya memberi. Memberi bukan yang terbaik, kemudian Tuhan tegur di sini. Jika aku ini Tuhan, di manakah takutmu itu? Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita punya Tuhan. Pasti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melindungi hambanya. Amin Bapak Ibu. Tak usah takut kita dalam menghadapi kehidupan ini. Saat kita khawatir, kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara hambanya. Kalau pada bagian yang pertama dari ayat ini, Maliaki 1 ayat yang ke-6 itu berbicara tentang anak. Kalau aku ini bapamu, ya, di manakah hormatmu? Jadi ada anak, ada hamba. Kalau aku ini Tuhan, di manakah takutmu itu? Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bangun hidup kita untuk kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan memberi ala kadarnya untuk Tuhan. Tidak mudah Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu adalah satu keputusan yang tidak masuk akal. Anakku turun. Dan kemudian tidak hanya turun, tapi Tuhan memberikan perintah, tunggu dulu, kosongkan dirimu. Kosong, betul-betul kosong, enggak ada keilahiannya. Kosong. Tidak bisa berbuat apa-apa, sama seperti manusia, bahkan hikmatnya pun dikosongkan oleh Allah Bapa. Lukas 2 ayat 50, 51, 52 berkata, Tuhan Yesus semakin bertambah umurnya, semakin bertambah hikmatnya. Bayangkan Bapak Ibu, dia punya hikmat Allah yang begitu luas. Untuk apa? Memberi yang terbaik. Manusia yang jatuh dalam dosa ini dipandang oleh Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik buat manusia ini. Apakah salah kalau sekarang Allah itu menuntut kepada kita memberi yang terbaik buat dia? Logis Bapak Ibu. Kitanya saja yang kadang-kadang tidak memberi yang terbaik untuk dia. Persembahkanlah hidupmu. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang sempurna. Itu adalah persembahan kita yang sejati. Ibadah yang sejati. Kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Agar kita mampu menunjukkan kepada dia, takut kita akan dia, hormat kita akan dia. Sebab kita adalah hamba
abdi Tuhan. Takut kepada Tuannya, Maleakhi 1 ayat yang ke-6 ini terjemahan lama dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu, jadi ada terjemahan lama dan itu dipakai kata hormat. Di manakah takutmu akan Tuhan, di manakah hormatmu kepada Tuhan. Jadi antara anak dengan hamba sama. Di manakah hormatmu? Dengan konsekuensi menjaga kehormatan siapa? Menjaga kehormatan tuannya. Saat kita jatuh dalam dosa dan sengaja kita berbuat dosa, entah itu mencuri, entah itu memfitnah, entah itu sebagai penipu di luar, ada nama yang kita bawa Bapak Ibu. Ada nama yang kita bawa. Bukan hanya sekedar ketika jatuh dalam, dari gereja mana? Bukan. Itu Kristen ya. Coba Bapak Ibu, itu Kristen ya. Kok gitu ya? Yang kita bawa nama siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu konsekuensinya. Ciri yang keempat adalah melayani dan bukan dilayani. Ini seperti yang tadi saya katakan, seorang hamba bukan dilayani, tapi melayani. Seorang hamba bukan dilayani. Enggak ada seorang hamba itu dilayani. Tapi seorang hamba itu melayani Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus bukanlah omong doang. Tuhan Yesus melayani. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan, abdi Allah, kita melayani sesama kita. Dalam keadaan kesukaran hidup semacam ini Bapak Ibu dituntut untuk tetap melayani. Bukan memandang kesukaran diri kita. Aku dewe susah kok, gimana bisa melayani, bisa membantu orang lain? Enggak bisa. Bisa Bapak Ibu. Asal ada kemauan kita. Ini renungan buat kita semuanya. Selama seorang hamba bersama dengan tuannya, maka ia bahagia. Tetapi ketika seorang hamba meninggalkan tuannya, maka ia hidup hampa. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan sukacita dan membawa damai sejahtera-Mu di mana kami ada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dia adalah Allah, Elohim, Allah yang maha besar. Dia Allah yang memberkati kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang maha besar, yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau pelihara hidup kami, Engkau lindungi kami, dan Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan menyertai dalam program vaksinasi ini Tuhan. Sehingga cepat berlalu badai virus corona ini Tuhan. Demikian juga dengan kota Cilacap di mana kami tinggal di kota ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan.
dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.